Modul 4, Indahnya Pelangi Masyarakat Indonesia. Unit 2, Perbedaan Itu Indah. Program Pendidikan Kesetaraan Paket C, PKBM Gandhi Sena, Sosiologi kelas 10. Unit 2, Perbedaan Itu Indah. Diferensiasi sosial berdasarkan ras. Pengelompokan manusia berdasarkan ras merupakan pengelompokan bersifat jasmaniah berdasarkan pada ciri-ciri fisik seperti warna kulit, rambut, serta bentuk bagian wajah. Menurut Konjoroningrat, ras adalah suatu golongan manusia yang menunjukkan berbagai ciri tubuh tertentu dengan suatu frekuensi yang besar. Sedangkan menurut Halden, ras merupakan suatu kelompok yang memiliki serangkaian ciri fisik bawaan yang sama dan memiliki asal-usul geografis dalam wilayah tertentu. Jadi, ras merupakan penggolongan yang bersifat jasmaniah semata, bukan penggolongan yang bersifat rohaniah. Dalam sejarah bangsa, konsepsi mengenai aneka warna ciri tubuh manusia telah banyak menimbulkan kesedihan dan kesengsaraan yang disebabkan oleh adanya kesalahpahaman yang besar mengenai ras. Kesalahpahaman tersebut adalah mengacaukan ciri-ciri ras yang sebenarnya terpaku kepada ciri-ciri jasmaniah daripada ciri-ciri rohani. Salah paham ini ditambah lagi dengan pemberian penilaian tinggi rendahnya seseorang dilihat dari warna kulitnya. Contohnya, perbedaan antara orang-orang berkulit putih dengan orang-orang berkulit hitam. Memandang kedudukan orang berkulit putih lebih tinggi dibandingkan orang berkulit hitam. A.L. Kroeber menggambarkan secara jelas garis besar penggolongan ras-ras terpenting di dunia serta hubungan antara satu dengan yang lain sebagai berikut. Yang pertama ada Australoid, yaitu penduduk asli Australia. Yang kedua ada Mongoloid, terdiri dari Asiatik Mongoloid seperti Asia Utara, Asia Tengah, dan Asia Timur. Lalu ada Malayan Mongoloid, Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan penduduk asli Taiwan. Lalu ada American Mongoloid, yaitu penduduk asli benua Amerika Utara dan Selatan, dari orang-orang Eskimo di Amerika Utara sampai penduduk Terra del Fuego di Amerika Selatan. Yang ketiga ada Kaukasoid, yaitu dari ada Nordik, Eropa Utara sekitar Laut Baltik, ada Alpin, Eropa Tengah dan Timur, ada Mediteranean, penduduk sekitar Laut Tengah, Amerika Utara, Armenia, Arab, dan Irak. Lalu ada Indik, Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka. Yang keempat ada Negroid, yaitu ada Afrika Negroid di benua Afrika, Negrito, Afrika Tengah, Semenanjung Melayu, Filipina, ada Melanesian, yaitu Irian dan Melanesia. Yang kelima, ras-ras khusus. Tidak dapat diklasifikasikan ke dalam 4 ras di atas, yaitu ada Bushman di daerah Gurun Kalahari, Afrika Selatan, ada Fedoid di pedalaman Sri Lanka dan Sulawesi Selatan, ada Polynesian di kepulauan Mikronesia dan Polinesia. Lalu ada Ainu di Pulau Karafuto dan Hokkaido, Jepang Utara. Diferensiasi berdasarkan etnis atau suku bangsa menunjukkan bahwa masyarakat terdiri atas berbagai suku bangsa dengan bahasa dan kebudayaan masing-masing. Berikut pendapat beberapa tokoh mengenai etnis atau suku bangsa. Yang pertama ada Konjoroningrat tahun 1979. Suku bangsa atau etnik didefinisikan sebagai grup suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Sedangkan kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan tadi seringkali tetapi tidak selalu dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Yang kedua ada William Kornblum. Kelompok etnis adalah suatu populasi yang memiliki identitas kelompok berdasarkan kebudayaan tertentu dan biasanya memiliki leluhur yang pasti atau dianggap pasti sama. Yang ketiga ada Alex Tio. Kelompok etnis adalah kelompok orang yang saling berbagi warisan kebudayaan tertentu. Yang keempat ada Bruce J. Cohen. Kelompok etnis dibedakan oleh karakteristik budaya yang dimiliki oleh para anggotanya. Karakteristik itu meliputi agama, bahasa, ataupun kebangsaan.
Diferensiasi berdasarkan agama terwujud dalam kenyataan sosial bahwa masyarakat terdiri atas orang-orang yang menganut suatu agama tertentu, termasuk dalam suatu komunitas atau golongan yang disebut umat. Kemudian dijumpai sebutan umat Islam, umat Kristen, umat Katolik, umat Hindu, umat Buddha, umat Konghucu, penganut aliran kepercayaan, dan lain-lain. Clifford Geertz membagi masyarakat Islam Jawa menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama santri, yaitu golongan kehidupan muslim taat. Yang kedua abangan, yaitu golongan muslim yang lebih terkait dengan norma-norma sosial kultural. Yang ketiga priai atau golongan yang berasal dari kaum bangsawan atau terpelajar. Menurut Emil Durkheim, agama adalah suatu sistem kepercayaan beserta praktiknya berkenaan dengan hal-hal yang sakral yang menyatukan pengikutnya dalam suatu komunitas moral yang disebut umat. Berdasarkan contoh yang terdapat dalam sejarah, bisa diambil kesimpulan bahwa kepercayaan mempunyai pengaruh pada kehidupan kemasyarakatan, dan sebaliknya keadaan di masyarakat mempengaruhi pula kepercayaan. Perbedaan laki-laki dan perempuan mencakup perbedaan secara seks dan gender. Menurut William Kornblum, terdapat 2 macam, yaitu yang pertama, perbedaan secara seks adalah perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis. A. Karakteristik seks primer, yaitu alat kelamin yang berbeda antara pria dan wanita. B. Karakteristik seks sekunder, akan muncul kemudian seperti bentuk tubuh atau bentuk suara. Yang kedua, perbedaan gender adalah cara berperilaku bagi pria dan wanita yang sudah ditentukan oleh kebudayaan atau kodratnya yang kemudian menjadi bagian dari kepribadiannya. Perbedaan perlakuan sejak bayi yang dilakukan oleh orang tua akan berpengaruh pada peran gender. Perasaan sebagai anak laki-laki dan anak perempuan lebih banyak ditentukan oleh perlakuan orang tua mereka daripada oleh karakteristik seksual mereka. Peran gender adalah pola-pola sikap dan tingkah laku yang diharapkan oleh masyarakat berdasarkan jenis kelamin, dibuat oleh masyarakat dan diturunkan oleh satu generasi ke generasi selanjutnya melalui agen-agen sosial seperti keluarga, kelompok bermain, dan media massa. Setiap orang harus memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga setiap anggota masyarakat berusaha untuk memperoleh pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu indikator untuk menggolongkan masyarakat dalam stratifikasi sosial. Jenis pekerjaan akan berdampak pada jumlah penghasilan, kedudukan atau status sosial, dan kehormatan seseorang. Misalnya, seorang pengusaha akan lebih dihormati daripada seorang pedagang kecil. Di sini terjadi penjenjangan berdasarkan jenis pekerjaan. Tetapi jika jenis pekerjaan itu tidak dapat dilakukan semua orang atau langka, memerlukan keahlian khusus, membutuhkan pendidikan tinggi dan tidak dapat dilakukan semua orang, maka jenis pekerjaan tersebut digolongkan sebagai profesi. Setiap profesi memiliki keahlian tertentu sehingga setiap profesi bersifat setara atau diferensiasi. Misalnya profesi dokter, guru, pilot, dan sebagainya tidak dapat digolongkan pada penjenjangan vertikal. Terima kasih.